Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Rizal di sini. Kita akan belajar lagi tematik kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan mulai belajarnya. A. Pecahan desimal. Nah, perhatikan gambar di samping. Di sini ada angka 3.14, itu adalah angka desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh. Ya, perhatikan gambar di samping. Bagian yang berwarna ungu pada gambar di samping menunjukkan pecahan 3/10. Pecahan dengan penyebut 10 dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,3. Angka 3 berada di tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 23/100. Pecahan dengan penyebut 100 dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal, yaitu 0,23. Bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Nah, dua angka di belakang koma itu melambangkan per 100 ya. Kalau per 10 satu angka. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan. Angka 3 berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,23 dibaca 0,23. Sekarang kita lanjutkan materi yang B, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. 1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan biasa menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya dahulu. Contohnya, contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau persepuluhan. A. 1/5 sama dengan, nah sekarang kita selesaikan, kita rubah menjadi pecahan, dari pecahan biasa menjadi desimal ya. Penyelesaiannya adalah 1/5 sama dengan 1/5 dikalikan dengan angka yang pembilangnya yang bawah itu, yang angka 5 itu kita harus jadikan dulu menjadi angka 10. 5 dikalikan berapa biar menjadi 10? Yaitu dikalikan 2. Nah, pembilang dan penyebutnya dikalikan 2. Atasnya dikalikan 2 atau pembilangnya dikalikan 2, penyebutnya juga ikut dikalikan 2 juga. Sama dengan 2/10. Nah, 2/10 ini desimalnya adalah 0,2. Nah, sekarang yang perseratusan. 1/25. Penyelesaiannya adalah 1/25. Nah, di sini ada angka 25. Angka 25 ini harus kita jadikan 100 dulu. Kalau dijadikan 10 kan tidak mungkin ya. Jadikan 100 karena kita akan menjadikan pecahan biasa ini menjadi desimal yang perseratusan. Maka 25 itu dikalikan berapa ya biar jadi 100? Ya, dikalikan 4. Maka pembilang dan penyebut juga dikalikan 4 semua. Jadinya 1/25, 1 kali 4 per 25 kali 4. Ubah penyebut menjadi 100 ya. Sama dengan 4/100. Maka desimalnya adalah sama dengan 0,04.
itu desimalnya. Nah, sekarang kita naikkan ke perseribuan. Contoh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal per seribuan. Di sini di poin C itu ada pecahan 1/125. Penyelesaiannya adalah 1/125 harus dijadikan dulu penyebutnya menjadi 1000. Angka 125 bagaimana biar menjadi 1000? Dikalikan berapa? Nah, dikalikan 8. Maka 1/125 pembilangnya 1 dikalikan 8, penyebutnya juga 125 dikalikan 8, maka hasilnya menjadi 8/1000. Nah, angka 8/1000 desimalnya adalah 0,008. Nah, sekarang kita teruskan selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kita sudah merubah pecahan biasa menjadi desimal, sekarang kita balik mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa adalah A. Ubah bilangan menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000. B. Sederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau yang persepuluhan ya ini ya sekarang ya. A. 0,5 sama dengan, nah di sini 0,5 itu adalah 5/10. Nah, angka 5/10 ini bisa nggak disederhanakan menjadi pecahan yang lebih kecil lagi? Bisa saja, yaitu dengan kita membagi apa? Membagi yang kira-kira itu dengan angka 5/10 itu bisa dibagi dengan angka yang sama. Contoh di sini 5/10 kita bagi dengan angka 5. Penyebutnya 5 dibagi 5. Pembilangnya 5 dibagi 5 dan penyebutnya 10 dibagi 5. Maka hasilnya adalah 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Sekarang kita lanjutkan contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini yang perseratusan ya, karena nolnya 0,05. Penyelesaiannya 0,05 sama dengan pecahannya adalah 5/100. Maka sama ya, di situ kita harus sederhanakan lagi menjadi pecahan yang lebih sederhana. Kita cari angka yang bisa untuk membagi angka 5 dan angka 100. Di sini kita menggunakan angka 5. Kita bagi ya sekarang ya, antara pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 5 bagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Maka pecahan biasa dari desimal 0,05 adalah 1/20. Lanjut, sekarang contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yang perseribuan. C. 0,005. Penyelesaiannya adalah 0,005 itu sama dengan 5/1000. Nah, sama seperti langkah-langkah tadi, maka 5/1000 ini kita sederhanakan lagi menjadi angka yang lebih sederhana dengan membagi dengan angka yang bisa digunakan untuk membagi pembilang dan penyebut. Di sini pembilangnya 5, kita bagi dengan angka 5. Hasilnya 1. Penyebutnya 1000, kita bagi dengan 5 juga, hasilnya 200. Nah, maka menjadi 1/200. 1/200 ini bisa dibagi lagi enggak? Ya, sudah mentok 1/200. Nah, sekarang kita masuk ke C, membandingkan pecahan biasa dan pecahan desimal. Membandingkan pecahan biasa dan pecahan desimal dilakukan dengan cara menyamakan jenis pecahannya terlebih dahulu. Nah, di sini langsung masuk contoh. Manakah yang lebih besar, 0,7 atau 3/5? Penyelesaiannya, ubahlah kedua bilangan ke dalam bentuk pecahan sejenis. Misalnya pecahan desimal. Nah, di sini kita jadikan desimal ya. 3
3/5 kita jadikan desimal. Bagaimana biar menjadi desimal? Ya penyebutnya harus bisa menjadi angka 10 atau 100 atau 1000. Nah, di sini karena 3/5, angka 5 itu bisa kita jadikan 10. Bagaimana angka 5 biar menjadi 10? Kita kalikan 2. Maka kita langsung proses. 3/5, 3 dikalikan 2 sama dengan 6, per 5 kali 2 sama dengan 10, maka menjadi 6/10. Angka 6/10 desimalnya adalah 0,6. Jadi 0,7 itu lebih dari 0,6. Jadi 0,7 lebih dari 3/5. Seperti itu ya caranya. Mudah kan? Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Langkah-langkah membuat poster petunjuk menghemat energi. 1. Tentukan isi poster sesuai dengan tema, yaitu temanya menghemat energi. 2. Siapkan kertas berwarna, karton, spidol, warna, dan hiasan berupa gambar. 3. Gunakan bahasa yang santun dan menarik. 4. Tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Contoh poster petunjuk menghemat energi. Ayo berhemat energi. Nah, di sini diberi gambar bumi. Ada gambar apa lagi itu? Langkah-langkah menghemat energi. Energi alam. Manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghemat listrik. Nah, itu gambarnya panel surya. Listrik. Matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Transportasi. Gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Nah, itu adalah contoh petunjuk menghemat energi dalam bentuk poster. Next, selanjutnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Kita juga wajib menghemat penggunaannya. Gunakan listrik sesuai kebutuhan kita. Jika kita sudah tidak menggunakan, maka harus dimatikan. Nah, ini contohnya. Nggak dipakai tapi malah lampunya nyala. Ini kira-kira pemborosan energi apa enggak, adik-adik? Pemborosan ya, padahal itu jendela itu sudah terang ya. Matikan lampu jika tidak digunakan, maka lampunya sebaiknya dimatikan, tidak dinyalakan. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.